Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita, kawan-kawan SKB Kemenak. Tetap semangat, jangan lupa tetap berdoa dan minta restu kepada orang tua. Oke kawan-kawan SKB Kemenak, kita akan lanjutkan sesi soal dan jawaban wawancara kita. Pertanyaan yang berikutnya adalah, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Al-Maidah ayat 44. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, jika hal ini diajukan kepada kita, kira-kira apa jawaban yang dapat kita jawab? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Lalu, apakah kita calon-calon pegawai negeri sipil ini dihukumkan kafir? Nah, untuk menjawabnya, maka kawan-kawan alangkah baiknya misalnya melihat tafsir surah Al-Maidah ayat 44. Maka di sana dijelaskan, para ulama menjelaskan bahwa maksud kafir di sana bukanlah kafir dalam artian keluar dari ajaran agama, tidak. Dan hal ini sampai juga Ibnu Abbas mengatakan itu bukanlah kafir yang sampai keluar dari ajaran agama. Dalam konteks kebangsaan kita hari ini, apakah kita yang berhukum dengan hukum yang ada di Indonesia ini lari atau keluar dari ajaran agama? Nah, hal ini perlu kita ketahui bahwa bangsa ini berdiri merupakan hasil dari kesepakatan berbagai tokoh dan berbagai aspirasi. Artinya negara ini adalah wadah untuk menyerap aspirasi-aspirasi yang ada. Dan kesepakatan tersebut menyerap aspirasi-aspirasi agama. Kalau kita lihat Pancasila misalnya, mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu merupakan bagian dari ajaran agama. Dan begitu juga misalnya kita lihat dari pembukaan undang-undang, maka hal-hal tersebut juga bagian dari ajaran agama. Artinya nilai-nilai, aspirasi-aspirasi agama termaktub, tertuang dalam dasar-dasar negara kita. Karena apa? Karena negara ini juga hasil musyawarah yang merupakan menerima aspirasi-aspirasi setiap agama masing-masing. Jadi antara agama dan negara itu adalah berjalan seiringan. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam peraturan-peraturan ataupun dalam undang-undang yang dibuat, maka peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibuat juga hasil dari musyawarah. Musyawarah menyerap seluruh aspirasi-aspirasi yang ada. Dan kalau ada kekurangan misalnya dalam peraturan yang ada, maka itu adalah manusiawi yang biasa. Artinya, kalau kita lihat juga bahwa dalam agama tidak semua aturan misalnya yang berjalan di masyarakat ini diatur secara detail. Oleh sebab itu, pemerintah dengan anggota-anggota pembuat undang-undang legislatif berupaya untuk menemukan aturan-aturan yang terbaik. Dan hal ini di dalam Islam misalnya itu disebut dengan ta'zir, yaitu hukum yang kewenangan sanksi hukumnya itu diserahkan kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan dan kebutuhan yang ada. Dan adapun misalnya persoalan-persoalan khusus, apakah itu peribadatan, apakah itu masalah pernikahan, hukum waris, dan hal-hal yang tertentu, maka itu diserahkan menurut hukum yang ada dalam agama tersebut, aturan-aturan yang berlaku dalam agama ataupun keyakinan tersebut. Oleh sebab itu artinya apa? Artinya negara juga memfasilitasi hukum-hukum tertentu. Nah, jadi antara agama dan negara ini adalah berjalan seiring. Dan tidaklah boleh kita berasumsi atau berpikiran bahwa negara dan agama itu adalah bertolak belakang. Justru negara menguatkan agama dan agama juga menguatkan eksistensi dari negara. Nah, jadi oleh sebab itu antara negara dan agama tidak boleh diparadokskan. Negara dan agama beriring sejalan. Pertanyaan yang berikutnya adalah,
apa alasan Anda ingin menjadi ASN? Nah, ini pertanyaan yang gampang-gampang sulit ini. Apakah kita menjawabnya secara jujur, saya ingin jadi ASN biar kerja saya, masa depan saya aman, pekerjaan saya tidak ganti-ganti, ya terserah saja. Tapi ini kan terlalu simple rasanya kita kalau menjawab seperti itu. Bisa-bisa jadi nanti menjadi bahan guyonan. Nah, kawan-kawan bisa memilih misalnya diantaranya mengatakan bahwa saya yang ingin menjadi ASN ini adalah untuk mengamalkan atau mengabdikan diri, memberikan sumbangsih kepada negara. Selain itu, bahwa bekerja sebagai ASN berarti saya bekerja dalam sistem yang jelas, terarah, jenjang yang pasti, dan juga dengan aturan-aturan yang jelas. Dan saya bangga bekerja bagian dari pegawai negara. Nah, hal-hal ini mungkin dapat juga kawan-kawan improvisasi. Akan tetapi, kita tidak berlebihan dalam berbasa-basi. Pertanyaan berikutnya adalah, jika Anda diterima, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja Anda? Nah, kira-kira jawaban yang dapat kita berikan, misalnya, untuk meningkat kinerja, maka saya akan melakukan yang pertama, saya akan bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan negara kepada saya. Kedua, saya akan berkonsultasi, bertanya dengan kawan-kawan ataupun atasan yang lebih berpengalaman. Ketiga, saya akan bekerja dengan hati, berusaha untuk nyaman dan menekuni pekerjaan saya. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, nah ini sebagai informasi juga, ketika nanti wawancara, terkadang wawancara itu juga bertanya tentang pengetahuan agama dasar. Nah, ini juga penting diingat. Jadi kawan-kawan, siapkan juga bacaan-bacaannya tentang pengetahuan dasar agama. Misalnya untuk yang muslim bisa saja nanti pertanyaan-pertanyaan seputar rukun iman, rukun Islam, bagaimana salawat, dan lain sebagainya. Artinya pengetahuan agama dasar ini harus juga dikuasain, karena Kemenak pingin ASN Kemenak ini adalah orang-orang yang profesional, berwawasan kebangsaan, dan memiliki pemahaman agama yang mumpuni. Nah, jadi dipersiapkan juga untuk pertanyaan-pertanyaan pengetahuan dasar agama, karena bagaimanapun ASN Kemenak ini adalah berkaitan dengan keagamaan. Oleh sebab itu, kalau pengetahuan dasar tidak diketahui, ini kan sangat tidak elok, bahkan bisa dikatakan memalukan ASN Kemenak, tapi pengetahuan dasar agamanya tidak memadai. Dan kemudian dalam SKB ini juga kawan-kawan persiapkan juga praktek ibadahnya. Nah, bisa saja nanti kawan-kawan ditanya, diperintahkan untuk misalnya praktek ibadah. Misalnya bagaimana sholat fardu, mulai dari niat takbiratul ihram sampai pun nanti salam. Nah, jadi hal-hal dasar ini harus diketahui. Seperti saya katakan bahwa sangat memalukan kalau kita hal-hal yang dasar, pengamalan agama tidak kita ketahui. Nah, sehingga tidak tercapai nanti apa yang diinginkan Kemenak, karena Kemenak ini ingin bahwa ASN-nya itu adalah profesional, berkompeten, berwawasan kebangsaan, dan memiliki pengetahuan agama. Kemudian sebagai informasi, berdasarkan live streaming kemarin Kemenak, bahwa untuk kali ini Kemenak juga akan memfokuskan kepada moderasi beragama. Jadi kawan-kawan, persiapkan pengetahuannya tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi agama? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu moderasi agama dan pertanyaan-pertanyaannya, maka kita harus ketahui dulu konsep-konsep moderasi beragama, baik itu dari pengertiannya, kemudian pilar-pilar moderasi beragama, kemudian indikator-indikator moderasi beragama itu apa. Nah, dan itu harus kita ketahui, dan itu wajib, karena ini juga menjadi sorotan oleh Kemenak
untuk saat ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan ikuti video berikutnya. Insya Allah di sana saya akan khusus membahas tentang moderasi beragama, mulai dari konsep-konsepnya maupun misalnya pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari konsep moderasi beragama Kemenak ini. Demikian saja, terus pantau channel kita ini, mudah-mudahan sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.